Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Nah, kali ini udah lama banget gue nggak ngonten lagi ya. Akhirnya gue balik konten lagi nih. Jadi memang akhir-akhir ini gue lagi sibuk di kerjaan, jadinya kurang terurus nih. Ini aja gue tadi baru aja gue ganti air atau water change gitu. Jadi akhirnya gue bisa balik lagi konten lagi. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kabarnya baik, rezekinya lancar terus ya kan. Nah, kali ini gue mau update perkembangan ikan gue yang gue beli di pasar Parung. Kalau video sebelumnya kan ikan barito nih, 3 barito di sini nih, ya kan, yang udah gue update, yang gue kasih tahu perkembangannya. Sekarang dia lagi gue push pakan, dan satu lagi gue beli red pangkalan bun SBK. Nah itu juga size-nya sih masih kecil, itu masih size di size 10 atau 12 cm. Nah, itu tuh ada di situ. Nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, ini buat sekilas aja nih. Nah, ini adalah red pangkalan bun gua yang gue beli di pasar Parung. Kondisinya pada sehat-sehat semua, dan kalau kalian lihat tuh, badannya pada gendut ya, pada gemoy-gemoy semua gitu. Karena emang gua push pakan dia. Tuh, pada gemoy-gemoy, pada gendut ya. Nah, pakannya apa nih? Pakannya adalah gua pakai manggut kering. Makanya tuh dia kotor-kotorannya kayak gitu, manggut kering. Alhamdulillah sih 3 ini sehat dan nggak ada yang berantem, walaupun dia masih ombyokan ya. Mentalnya juga masih mental ombyok kayak gitu. Jadi ini tapi udah lumayan sih nih tuh, udah maju nih dia, maju di depan kaca gitu, masih udah berani lah. Nah, terus ini red setarum gua, dia masih mojok karena habis water change. Habis itu ini ada Asiatica gua nih. Oh, ya. Asiatica gondrong gua, ini white spot. WS, Asiatica WS. Mentalnya udah cakep banget tuh. Ya. Cuma sayang dia pas di lebaran lalu kan dia loncat ya, hancur tuh dorsalnya, fin dorsal. Nah ini masih tinggal dikit lagi nih, tuh itu masih ada sobek dikit, cuma ya sebentar lagi juga kayaknya sih udah nutup lagi. Untuk mentalnya udah cakep banget, white spotnya juga udah lumayan oke sih, udah lumayan balik lagi oke gitu. Terus ini ada channel baru gua, dan ini dia yang mau gua update ke kalian semua. Nah ini adalah red pangkalan bun SBK tuh. Ya bisa kalian lihat kecilnya aja kayak gini tuh dia udah merah gitu. Kecilnya udah merah, jadi kualitasnya menurut gue ini oke banget sih. Tuh bisa kalian lihat tuh barnya juga tuh. Oh ya ini simet ya teman-teman ya, simet ini kanan kiri itu dia kalau nggak salah ada 5 ya barnya ya. Nah ini 4 nih ya kan, 1 2 3 4 5 sama bar pangkalnya. Nah kalau misalkan balik lagi coba nih, gue bisa, nah nih dia nih tuh 1 2 3 4 5 gitu, jadi simet kan kiri 5 tuh ya. Kalau kalian lihat tuh barnya tebel, matanya juga udah merah tuh, bar tebel mata merah. Oh ya kalau ini kan karena akhir-akhir ini gue jarang banget eh apa ya, jarang banget interaksi nih sama ikan-ikan gue, jadi akhirnya adalah mentalnya dia masih agak kurang sih, jadi masih agak labil. Kadang gue kasih bentar ya, kita maju dikit ya. Kadang gue kasih kaca dia flaring, kadang juga enggak nih sob. Apalagi pas dikamerin kayak gini tuh kadang dia masih takut-takut. Nih gue coba kasih kaca ya, apakah dia flaring. Tuh kalau ngedekat sih ngedekat, tapi masih labil. Nah tuh masih labil ya. Tapi kalau untuk kualitasnya sih secara keseluruhan ini cakep banget sih sob. Tuh barnya tebel, gue suka banget nih barnya tebel. Ikannya juga adaptasinya oke, bisa dilihat dari matanya tuh merah ya kan, adaptasinya udah oke banget. Size nya masih kecil ini, asli size nya masih kecil banget, ini masih size 10 atau 12 cm.
10 atau 12 cm, masih kecil banget. Nah ini untuk airnya sih gue kasih masih air bening ya teman-teman ya, masih air bening. Dan nanti gue akan kasih di air ketapang. Ini masih air settingan air bening. Nanti mau gue kasih ketapang nih, air ketapang gue nih. Sini gue udah siapin. Udah lumayan pekat lah nih, air ketapangnya lumayan pekat. Nanti mau gue kasih ke sini. Nah buat kalian semua nih, kalau misalkan kalian mau progress indoor ya, menurut gue adalah ini pengalaman pribadi ya, sama gue juga cari tahu lah di YouTube, di forum-forum Facebook kayak gitu. Jadi yang kalau gue pribadi, untuk yang kalian mau indoor, misalkan ini sama kayak gini ya, ini ya masih terhitung ikan baru lah gitu, masih pembentukan mental juga, masih pembentukan. Yang penting dia adaptasinya udah aman dulu nih, udah oke lah di sini adaptasinya, udah makannya udah lancar, udah enak kayak gitu. Nah dari sini sih pertama gue kasih air bening dulu. Itu habis itu perlahan-lahan gue kasih air ketapang dikit-dikit sampai akhirnya adalah di ketapang pekat. Nah kalau gue pribadi sih gue lebih suka ikan-ikan gue ini gue kasih ketapangan semua. Itu cuma balik lagi ya, karena setiap ikan beda-beda nih, walaupun kayak YS, set barito gitu. Misalkan 3 ombyokan ini gue pakai air bening nih, tapi bisa jadi nanti saat ikan itu udah mau gue progress, gue kan lihat juga nih dia ini lebih cocok di air bening atau ketapang. Cara lihatnya adalah ketika kalau misalkan di air bening misalkan barnya malah jadi pudar gitu, atau di air ketapang malah barnya malah jadi rusak nih, warnanya malah nggak naik kayak gitu. Nah itu jadi cocok-cocokan juga nih, balik lagi sama si ikannya. Nah kalau ini gue kasih air bening sih dia lumayan oke sih, cuma kayak agak barnya aja nih, barnya agak pudar-pudar gitu kan, karena backgroundnya juga gue kasih background putih gitu. Dan ini nantinya mau gue kasih ketapang itu, kayaknya sih settingan dia nih ketapangnya ketapang pekat sih, udah oke banget sih. Nah gitu teman-teman, kalau misalkan kalian mau progress di indoor gitu. Untuk kalau gue pribadi, untuk progress kan kalau kayak gini kan harus cabung dulu kan, cabung bunga berwarna gitu. Kalau gue pribadi sih kayak gitu. Nah untuk cabung sih kalau gue pribadi, kalau untuk settingan indoor itu lampu gue kasih sih 24 jam ya kalau lampu ya, lampu 24 jam. Airnya tadi pakai air ketapang juga. Nah yang penting pakannya harus ternutrisi nih. Kalau gue pribadi sih pakai maggot kering, ada pelet-peletan juga. Nah tapi per minggu atau per 3 hari sekali itu wajib dikasih pakan hidup gitu. Jadi biar nutrisi dia tuh lebih lengkap, nutrisinya lebih lengkap, pakai pakan hidup juga kayak gitu. Soalnya untuk kalau gue pribadi, kalau misalkan yang pakan kemasan yang kering gitu ya, yang instan gitu, maggot kering, pelet-peletan, itu kalau gue pribadi kurang memenuhi apa ya, kurang memenuhi gizi, enggak gizi ya, jadi kurang memenuhi aja kebutuhan di badan dia gitu, pola pakannya. Makanya gue kasih juga selingan tuh cacing. Biasanya sih paling gampang sih gue cacing ya. Kalau ada jangkrik juga nggak apa-apa, ulat Hongkong juga oke. Malah pas awal-awal dulu tuh gue pakai ulat Hongkong, itu bener-bener bagus banget di awal-awal buat ngepus cabung-cabung cana maru kalian tuh lebih cepat keluar. Itu tuh pakai ulat Hongkong gitu. Nah tapi kalau minusnya ulat Hongkong ini adalah dia malah lebih cepat gendut atau lebih cepat besarnya nih buat si ikannya. Kalau gue pribadi sih gue seneng di size yang masih 30 cm ke bawah lah, juvenil ya kayaknya, 30 cm ke bawah juvenil. Nah itu gue masih seneng tuh. Tapi kalau misalkan karena gini sob, gini, kalau misalkan kalian ngepush terus nih jadi lebih cepet gede gitu, tapi
cabung sama bunganya juga belum tumbuh juga gitu. Jadi menurut gue agak kurang aja sih gitu. Makanya gue pribadi sih gue kasih pakannya secukupnya aja gitu, tidak berlebihan. Kecuali kalau pas dapat kalian baby kayak gini nih, kan itu gue push dulu tuh, gue push sampai segede segini lah. Nah pas udah segede segini baru gue atur pola pakannya gitu. Karena kalau dari size yang 5, 7 gitu, kita juga bingung mau progresnya apa. Itu mah kita fokus pembesaran dulu aja gitu sob. Itu jadi itu sih buat tips buat yang mau treatment indoor gitu. Karena untuk treatment indoor pun menumbuhin cabung sampai pecah bunga, naik warna itu juga bisa sob. Gak mesti di outdoor, itu gak mesti juga. Nah, balik lagi ke si ikannya. Nah, ini tuh ikan yang menurut gue, sekali lagi ya, gue bukannya gimana-gimana, tapi menurut gue ini ikan ini cakep banget sih. Tuh dari warnanya ya, barnya juga tuh, barnya tuh tebel, tebel banget sih. Barnya tuh tebel-tebel, gue suka banget. Dan ini kalau misalkan masih kecil emang kelihatan banget ya, jelas ya. Tuh batik-batiknya jelas banget tuh. Karena emang masih kecil juga, jadi kelihatan jelas banget tuh batik-batiknya. Ya semoga sih kalau sampai gede masih bisa bertahan ya batik-batiknya ya. Gitu. Oke sob, coba nih kalian yang di rumah, coba yang masih ada progresan, coba bisa komen-komen di bawah ya sob ya. Bisa komen-komen di bawah yang masih punya progresan yang sekitar size 10, 15, 20 gitu. Yang masih progres, coba komen di bawah. Kasih aja kalian progres indoor atau outdoor gitu, cananya cana apa, cana maru, red barito, yellow sentarum gitu, pakalabun, dan sharing coba kalian cara progresannya kayak gimana. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu aja buat konten kali ini tentang gua update nih si ikan progresan gua yang gua hunting di Pasar Parung. Ikannya sudah lumayan cakep, tinggal tinggal interaksi aja sih. Kasih interaksinya dia masih kurang nih. Interaksinya masih kurang. Terima kasih yang menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gue buat bantu terus support gue bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.